Udah. Assalamualaikum, yuhu. Kembali lagi di Tita Story, cerita yang singkat, informatif dan fun. Yang pastinya bakal menarik dong ceritanya. Aduh gatel. Nah, video sebelumnya aku udah kasih tahu kalian tentang apa yang bakal aku bawain hari ini. Nah, hari ini aku bakal ceritain tentang Pirates. Ay, Captain, I can't hear you. Ay, Captain. Bajak laut kali ini itu terkenal pada abad 17-an. Nah, dia itu terkenal oleh beberapa negara seperti kerajaan Prancis, Spanyol, Madagaskar, dan juga bahkan di Inggris. Ya, dia adalah Kapten William Kidd atau biasa dipanggil dengan Captain Kidd. Bukan yang ini ya. Mau tahu kisahnya? Pantau terus! Zaman-zaman pada era bajak laut itu ada sekitar pada abad 16 hingga 17-an. Nah, pada saat itulah si Captain Kidd ini lahir di Skotlandia pada tahun 1654. Dia lahir pada zaman-zamannya bandit pelaut ini. Dia memulai karirnya itu sebagai pelaut itu sudah lama banget, dan dia itu akhirnya berpindah ke Amerika untuk menjadi privateer. Aduh, ada adzan maghrib. Mulai karirnya itu awalnya sebagai pelaut. Lalu pada tahun 1689, dia akhirnya menjadi privateer di New York. Privateer ini adalah pelaut yang disewa oleh pemerintah untuk melindungi suatu negara dari bajak laut atau musuh-musuh negara. Bahkan dia menjadi kapten kapal yang dipilih oleh awak-awaknya sendiri dan juga oleh Christopher Codrington. Christopher Codrington. Dan itu adalah gubernur Pulau Nevis Kerajaan Inggris. Bersama dengan kapalnya yang diberi nama Blaise William, dia itu menuntas habis para kapal-kapal kecil yang berada di naungan oleh Prancis. Berada di naungan Prancis. Dia ini nggak dibayar oleh pemerintah Inggris, melainkan dia itu mendapatkan hasilnya itu dari jarahan yang dia dapat dari kapal-kapal kecil tadi itu. Jadi dia nggak untuk duit dari pemerintah, tapi untuk duit tekan. Kesatan, kak saya ngaji-ngaji. Oke, lanjut ya. Jadi mereka itu mendapatkan upah ya dari jerih payah untuk membajak kapal-kapal kecil yang ada di naungan Prancis itu. Karena pekerjaannya sebagai privateer sudah selesai, nah dia itu akhirnya bersama bersama awak kapal-kapalnya, dia itu mengarungi lautan ke seluruh dunia. Nah, dia itu berlayar dengan kapalnya yang bernama Adventure Galley. Keren banget ini Adventure Galley. Pada saat pelayarannya ini, dia itu tergoda. Dia itu menemukan petualangan yang menarik yang menurutnya itu tidak ditemukan waktu dia menjadi privateer. Ya itu. Akhirnya dia karena ketertarikannya ini, dia itu berubah menjadi profesi. Dia beralih menjadi profesi bajak laut yang selama ini dia hancurkan. Disitulah awal mulanya dia menjadi bajak laut dan merampas uang-uang ataupun harta benda yang dimiliki oleh pemerintah-pemerintah yang pernah dia lindungi. Ini orang ya, jadi biaya jadi bajak laut pun itu nggak murah, butuh duit, money, it's not about the money, it's about the money, it's about the money. Selama perjalanan udah cukup lama kan ya. Nah, di sini tuh ada konflik internal antara kapten dengan beberapa awak kapal yang ada di Adventure Galley. Ada salah satu anak buahnya itu yang bernama William Moore. Percekcokan pun terjadi, perselisihan antara William Moore dan juga William Kidd, si Kapten Kidd ini. Pada akhirnya si William Kidd ini akhirnya membunuh membunuh William Moore. Kenapa? Karena dia ngebangkang gitu, dia tuh nggak nurut sama apa katanya si William Kidd, si Kapten Kidd ini. Terus banyak juga sebagian anak buahnya itu kayak udah hilang, ditelan bumi, enggak sih, bukan kabur lah, ya mengundurkan diri. Dan itu pos lokasinya ada di Madagaskar. Dengan awak kapal yang sedikit, dia itu melanjutkan perjalanan ke Hindia Barat. Karena kan selama perjalanan di lautan itu dia tidak mendapatkan informasi apapun. Nah, dia tahu saat itu kalau dirinya itu sudah dicap sebagai kriminal, yaitu sebagai bajak laut yang dicari-cari oleh para kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Gak hanya dunia aja sih, seluruh antara jagat raya. Ini jiwa bajak lautnya itu udah menjadi-jadi, karena dia tuh udah dianggap sebagai bajak laut oleh beberapa negara. Akhirnya dia tuh membajak sebuah kapal Armenia yang bernama
Quedagh Merchant. Nah, kapal ini membawa perak, emas, kain-kain yang tinggi-tinggi harganya, dan juga beberapa uangnya bernilai ratusan, ribuan, puluhan pounds. Dia itu akhirnya merampok kapal bajak laut tersebut untuk dijadikan kapal miliknya. Sialnya di sini nih, sialnya si Kapten Kidd ini, kapal yang dibajaknya yang bernama Quedagh Merchant tadi. Quedagh Merchant. Quedagh Merchant, ya itulah ya. Itu adalah kapal milik India. Kok India sih? Kapal milik Inggris. Jadi dia nggak bisa berkutik, wes. Saat ketangkap, dia itu nggak ngaku kalau dirinya itu bajak laut. Kan nggak ada yang percaya, orang buktinya dia itu ngerampok menjarah kapal-kapal pemerintah kok. Ya, wes. Cara apapun ngeles, aku ini bukan bajak laut. Anak buahku lah yang menyuruhku menjadi bajak laut. Itu bukan aku, guys. Pinter banget kalau ngeles itu. Karena tidak ada satu orang pun yang percaya, akhirnya dia dinyatakan sebagai perampok dan pembunuh awak-awak kapal yang berlayar di lautan. 23 Mei 1701 dia dijatuhkan hukuman gantung. Nah, kepalanya pun ya, itu tubuhnya itu digantung di pinggiran sungai Thames. Itu adalah salah satu peringatan untuk calon bajak laut ataupun bajak laut yang sudah berlayar di lautan. Itu maksud aku. Jadi itulah singkat cerita perjalanan dari si Kapten Kidd untuk menjadi bajak laut. Padahal enak-enak udah jadi pelaut, dapat duit, malah jadi bajak laut. Mungkin keasikan jadi bikin petualangan itu kali ya, kayak gimana Luffy. Yang paling misterius ya dari kisahnya bajak laut si Kapten Kidd ini adalah belum bisa ditemukannya harta-hartanya yang tersembunyi. Banyak yang mengatakan kalau William ini mengubur harta-hartanya itu di suatu pulau. Hartanya ini adalah rampasan jarahan dari kapal-kapal pemerintah itu tadi, yang pasti kayak emas, perak, duit. Gak mungkin dong kalau makanan dikubur udah basi, busuk kali ya. Dan saat ini tuh pun masih menjadi misteri. Jadi gimana kisahnya? Semoga video ini dapat diambil hikmahnya. Nggak nyuruh kalian buat jadi bajak laut kok. Cuman kalau kayak Mugiwara gitu, kayak One Piece gitu, impossible ya, itu cuma fiktif, tapi keren banget. Tapi jangan deh, nggak mungkin lah ya kalau dunia nyata udah mampus kau itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat dari Vika Story. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.